Selamat datang di channel kami, tempat di mana setiap kisah memiliki makna, setiap perjuangan memberi pelajaran, dan setiap perjalanan menghadirkan inspirasi. Jangan lupa subscribe, dan mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu hujan turun sangat deras di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Sinta berdiri mematung di bawah halte, menatap sepatunya yang sudah tak layak pakai. Sepatu kanvas hitam itu sudah berusia 3 tahun. Sol bagian bawahnya terlepas menganga seperti mulut yang kelaparan. Air keruh merembes masuk, membasahi kaos kakinya yang tipis. Rasa dingin itu menjalar ke tulang, namun rasa perih di lambungnya jauh lebih menyakitkan karena ia belum makan sejak kemarin demi menghemat uang untuk obat ibunya. Di dalam gedung pencakar langit yang mewah, Sinta sedang membersihkan pantry di lantai 25. Matanya tertuju pada sebuah kotak nasi catering berwarna merah yang tergeletak di atas meja. Isinya masih utuh, sepotong ayam bakar madu yang harum. Sinta menelan ludah, tangannya gemetar memegang gagang sapu. Di kepalanya terbayang wajah ibunya yang pucat di kontrakan sempit. Dengan gerakan cepat dan rasa malu yang mendalam, ia membungkus kotak itu dengan tisu dan memasukkannya ke dalam kantong kresek hitam. Pintu otomatis terbuka. Sesosok pria tinggi tegap dengan setelan jas abu-abu mahal masuk. Itu adalah Pak Adrian, CEO yang dikenal dingin. Tanpa melihat Sinta, ia mengambil sepotong roti mahal dari piring, menggigitnya sekali, lalu mengerutkan kening. Keras, gumamnya jijik. Lalu melemparkan roti itu ke tong sampah tepat di samping kaki Sinta. Sinta hanya bisa menunduk dalam. Hatinya perih melihat makanan berharga dibuang begitu saja sementara ia harus mencuri sisa demi bertahan hidup. Sinta berjalan menembus gang sempit yang becek di balik kemegahan Jakarta. Ia membuka pintu kayu lapuk kontrakannya. Di atas kasur tipis, ibunya terbaring lemah dengan napas tersengal. "Sinta pulang, Bu. Sinta bawa ayam," bisiknya parau. Namun ibunya tidak menjawab. Badannya panas membara. Sinta panik. Uang di dompetnya tidak cukup untuk biaya rumah sakit. Ia memeluk ibunya sambil menangis, merasa gagal sebagai anak. Dengan tangan gemetar dan layar HP yang retak, Sinta bermaksud mengirim pesan ke tetangganya untuk meminjam uang. Namun, fitur Ghost Touch pada HP bututnya membuat jarinya menekan kontak Pak Adrian. Ia mengetikkan segala keputusasiannya tentang kelaparan dan rencana memungut sisa catering untuk obat ibu. Sebelum ia sadar, pesan itu terkirim. Centang biru muncul seketika. Sinta menjatuhkan HP-nya ke kasur. Duniaku runtuh. Ia yakin besok ia akan dipecat. Di lobi kantor, Adrian berhenti tepat di depan Sinta yang sedang mengepel. "Ikut saya ke ruangan sekarang," perintahnya tanpa emosi. Di dalam ruangan mewah di lantai atas, Adrian menunjukkan layar HP-nya yang berisi pesan curhat Sinta. "Kamu mau cari sisa catering buat obat ibu kamu?" tanyanya tajam. Sinta menangis, memohon jangan dipecat. Adrian menatapnya lama. Lalu tiba-tiba ia menyambar kunci mobil. "Ayo, tunjukkan di mana rumahmu." Pemandangan yang tidak masuk akal terjadi di gang sempit itu. Pak Adrian, sang CEO kaya, berlutut di lantai semen kotor kontrakan Sinta. Ia melihat roti bersemut yang menjadi makan malam mereka. Tanpa ragu, ia melepas jas mahalnya, menggulung lengan kemeja putihnya, dan menggendong ibu Sinta dengan gaya bridal style. Ia melewati becekan dan tatapan heran tetangga, membawa ibu Sinta menuju mobil mewah yang terparkir di ujung gang. Mobil Adrian berhenti dengan suara ban berdecit di depan lobi IGD. Ia berteriak memanggil perawat. "Kode biru. Pasien henti napas," teriak perawat saat memeriksa ibu Sinta. Sinta jatuh berlutut di aspal. Dunianya gelap. Adrian berdiri di sampingnya, memegang bahunya dengan kuat. "Jangan menyerah, Sinta. Berdoalah," bisik Adrian. Untuk pertama kalinya, Sinta melihat sisi manusiawi dari pria yang selama ini ia anggap monster. Dokter mengatakan ibu Sinta harus segera dioperasi karena usus buntu pecah dan sepsis, dengan biaya uang muka 40 juta rupiah. Sinta hancur karena tak punya uang. Tiba-tiba Adrian menyodorkan sebuah kartu kredit hitam. "Lakukan operasinya sekarang. Pindahkan ke VIP."
Saya yang tanggung semua biayanya, ucap Adrian tegas. Sinta menatap pria itu dengan rasa syukur yang tak terhingga. Tidak menyangka pertolongan datang dari orang yang paling ia takuti. Setelah operasi selesai, Adrian duduk di samping Sinta. Ia menawarkan sebuah kesepakatan yang mengejutkan. Menikahlah dengan saya. Saya butuh istri yang tulus, bukan sosialita yang palsu. Sebagai gantinya, seluruh biaya hidup dan pengobatan ibumu saya jamin selamanya. Sinta tertegun. Ia tahu ini bukan lamaran romantis, tapi sebuah transaksi nasib. Demi nyawa ibunya, ia mengangguk setuju. Sesuai janji, mereka melangsungkan akad nikah sederhana di masjid dekat rumah sakit. Sinta mengenakan baju putih pinjaman, sementara kakaknya menjadi wali. Adrian mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas. Namun tepat setelah sah, kabar buruk datang dari Icu. Kondisi ibu Sinta kritis kembali. Mereka berlari kembali ke rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Ibu Sinta akhirnya menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Di tengah kedukaan itu, Adrian berlutut di depan Sinta. Ia mengaku bahwa pesan salah alamat Sinta malam itu sebenarnya menyelamatkan nyawanya. Adrian yang depresi berniat bunuh diri malam itu. Namun pesan ketulusan Sinta membuatnya sadar bahwa hidup masih layak diperjuangkan. Mereka saling berpelukan, menyadari bahwa mereka adalah dua jiwa yang saling menyembuhkan. Beberapa tahun kemudian, Sinta berdiri di balkon penthouse bersama Adrian dan putra kecil mereka. Sinta tidak lagi memakai seragam cleaning service. Ia tampak anggun namun tetap sederhana. Ia menatap gedung kantor lamanya di kejauhan, tersenyum mengenang bagaimana sebuah pesan yang salah alamat ternyata menuntunnya ke alamat takdir yang paling benar. Hidup memang penuh misteri, namun ketulusan tak pernah salah jalan. Setelah upacara pemakaman ibunya selesai, Sinta kembali ke gedung pencakar langit itu bukan untuk bekerja, melainkan untuk mengemasi barang-barangnya yang tersisa di loker sempit berkarat. Di ruang loker yang redup itu, ia menatap seragam biru mudanya yang tergantung lesu, simbol dari tahun-tahun penuh penderitaan dan penghinaan. Ia memasukkan botol minum plastik dan sisa tisu ke dalam kardus kecil. Adrian berdiri di ambang pintu, memperhatikan Sinta dengan tatapan yang dalam. Ia menyadari bahwa di balik seragam kusam itu, terdapat kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun yang ia kenal di dunia korporat yang dingin ini. Saat mereka melintasi lobi utama yang megah menuju pintu keluar, hembusan AC sentral yang kuat membuat tubuh Sinta yang tipis menggigil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Adrian melepas jas abu-abunya yang mahal dan menyampirkannya ke bahu Sinta, menutupi seragam cleaning service-nya yang kusam. Para eksekutif dan rekan kerja Sinta yang dulu mengabaikannya kini mematung, menatap pemandangan yang tak masuk akal itu. Adrian dengan tegas menggandeng tangan Sinta, membawa bayangan yang selama ini tak terlihat itu keluar dari gedung menuju cahaya matahari, menandai berakhirnya masa-masa gelap Sinta. Di dalam keheningan mobil mewah yang melaju menjauhi kawasan Sudirman, Sinta menunduk menatap jari manisnya. Sebuah cincin berlian kini melingkar di sana, sangat kontras dengan telapak tangannya yang kasar karena pekerjaan berat. Air mata jatuh membasahi seragamnya saat ia teringat kembali pesan yang salah alamat itu. Jika bukan karena HP bututnya yang rusak, ia mungkin masih sedang mengais sisa makanan saat ini. Adrian memegang tangannya erat, memberikan kekuatan tanpa kata-kata. Sinta menyadari bahwa meski ia kehilangan ibunya, ia telah diberikan kesempatan hidup baru oleh pria yang kini menjadi pelindungnya. Beberapa bulan kemudian, Sinta berdiri di balkon penthouse mewahnya, menatap pemandangan lampu kota Jakarta yang gemerlap dari ketinggian. Di pelukannya, ia menggendong bayi laki-lakinya yang sedang terlelap dengan tenang. Meski kini ia tinggal di istana di atas awan, ia tidak pernah melupakan aroma gang sempit dan rasa dingin di kakinya dahulu. Adrian muncul dari balik pintu kaca, menyampirkan selimut hangat ke bahu Sinta dan mengecup keningnya dengan lembut. Sebuah bukti nyata bahwa ketulusan dan pesan yang salah alamat telah mengubah hidup mereka menjadi melodi yang indah selamanya. Mereka berdua mengunjungi makam ibu Sinta di bawah langit sore yang berwarna jingga keunguan. Sinta bersimpuh di atas rumput yang hijau. Jemarinya yang kini mengenakan cincin berlian menyentuh nisan batu marmer yang dingin dengan penuh kasih. Ia berbisik lirih,
menceritakan tentang kehidupan barunya dan cucu yang belum sempat digendong oleh ibunya. Adrian berdiri dengan tegap di belakangnya, memegang payung untuk melindunginya dan membiarkan Sinta menumpahkan segala rindunya. Di tempat peristirahatan terakhir itu, Sinta menyadari bahwa ibunya telah tenang, dan ia telah menemukan pelindung sejati yang dikirim oleh takdir. Sinta dan Adrian meluncurkan program Yayasan Bantuan Pangan khusus untuk para pekerja kebersihan di seluruh gedung kantor mereka. Sinta berdiri di hadapan rekan-rekan lamanya di sebuah aula, bukan sebagai atasan yang angkuh, melainkan sebagai saudara yang pernah merasakan perihnya lapar. Ia membagikan kotak-kotak makanan bergizi berkualitas tinggi secara langsung, memastikan tidak ada lagi pekerja yang perlu memungut sisa catering demi bertahan hidup. Adrian menatap istrinya dari kejauhan dengan penuh kekaguman. Ia sadar bahwa keputusasaan Sinta dahulu kini telah berubah menjadi sumber harapan bagi ribuan orang lain di kota yang keras ini. Di suatu malam yang tenang di penthouse mereka, Sinta membuka sebuah kotak kayu kecil yang ia simpan di dalam laci meja riasnya. Di dalamnya, tergeletak ponsel butut dengan layar retak 1000 bayangan yang dulu hampir ia buang karena rusak. Ia mencoba menyalakannya, dan cahaya redup dari layar yang berkedip-kedip itu mengingatkannya pada malam paling putus asa dalam hidupnya, saat jemarinya salah menekan kontak. Adrian masuk ke kamar dan duduk di sampingnya, melihat ponsel itu dengan senyum kecil yang penuh arti. "Benda kecil inilah yang menyelamatkan nyawa kita berdua, Sinta," bisik Adrian sambil menggenggam tangan istrinya. Sinta mengangguk pelan, menyadari bahwa retakan di layar itu bukanlah sebuah kerusakan, melainkan retakan jalan bagi cahaya takdir untuk masuk dan mengubah hidup mereka selamanya. Sinta melangkah kembali ke lantai 25, tempat di mana ia dulu mengais sisa catering dengan penuh rasa malu. Namun kali ini, ia datang bukan untuk mengepel, melainkan untuk memastikan renovasi ruang istirahat dan pantry karyawan telah selesai. Ia berdiri di depan meja pantry yang sama, tempat kotak nasi merah itu dulu berada. Adrian berdiri di belakangnya, membiarkan istrinya meresapi momen itu. Sinta tersenyum melihat jajaran dispenser makanan gratis dan bergizi yang kini tersedia bagi seluruh staf kebersihan. Ia menyentuh permukaan meja marmer itu, teringat betapa dinginnya hatinya dulu, yang kini telah dihangatkan oleh cinta pria yang berdiri di sampingnya. Tidak ada lagi sisa makanan yang dibuang, karena kini setiap pekerja dihargai sebagai manusia seutuhnya. Matahari pagi menyinari taman yayasan saat Sinta dan Adrian membawa putra kecil mereka, Fatih, untuk ikut membagikan paket sembako bagi keluarga pekerja kebersihan. Sinta berlutut di atas rumput hijau, membimbing tangan mungil Fatih untuk memberikan sekotak nasi hangat kepada seorang anak kecil yang mengenakan sepatu lama yang robek, persis seperti sepatunya dulu. Adrian berdiri di samping mereka, menatap pemandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu bahwa warisan yang paling berharga bagi anaknya bukanlah gedung pencakar langit, melainkan empati. Di bawah langit biru Jakarta, Sinta memeluk suami dan anaknya, menyadari bahwa sebuah pesan yang salah alamat telah menuntunnya membangun sebuah alamat cinta yang abadi bagi banyak orang. Beberapa bulan kemudian, Sinta dan Adrian kembali ke gang sempit tempat Sinta dulu tinggal. Namun kali ini, mereka tidak datang dengan kesedihan. Adrian telah membeli lahan di sekitar kontrakan lama Sinta untuk membangun Pusat Kesehatan Halimah, sebuah klinik gratis bagi warga kurang mampu di kawasan tersebut. Sinta menyentuh dinding bata yang baru mulai dibangun, membayangkan betapa bangganya ibunya jika masih ada di sana untuk melihatnya. Di tengah debu konstruksi dan riuh pekerja bangunan, Sinta tetap terlihat bersinar dengan kesederhanaan yang tak pernah hilang dari jiwanya. Sementara Adrian menatapnya dengan penuh cinta. Di lobi utama gedung pencakar langit milik Adrian, kini terdapat sebuah kotak kaca pajangan yang menarik perhatian setiap tamu yang datang. Di dalamnya, tergeletak ponsel butut dengan layar retak 1000 bayangan, ponsel milik Sinta yang dulu. Di bawahnya terdapat tulisan kecil berlapis emas, sebuah kesalahan yang menuntun pada kebenaran takdir. Sinta berdiri di depan pajangan itu, merenungkan perjalanan hidupnya dari seorang pekerja yang tak terlihat menjadi bagian penting dari hidup sang CEO. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa setiap retakan di ponsel itu adalah simbol dari perjuangannya yang kini telah berbuah manis bagi banyak orang di sekitarnya. Matahari terbenam di ufuk barat Jakarta, menyebarkan warna emas ke seluruh kota yang padat.
Sinta dan Adrian berdiri berdampingan di balkon penthouse mereka, saling menggenggam tangan dengan erat sambil menatap pemandangan indah di depan mata. Adrian membisikkan kata-kata cinta yang dulu tak pernah terpikir akan ia ucapkan, sementara Sinta merasa hatinya penuh dengan kedamaian yang mendalam. Tidak ada lagi rasa lapar yang perih, tidak ada lagi rasa dingin yang menusuk tulang. Hanya ada kehangatan cinta yang tumbuh dari sebuah pesan salah alamat. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa ketulusan adalah bahasa universal yang paling kuat di dunia. Sinta kembali ke lantai 25 saat malam hari. Suasana kantor sepi dan hanya diterangi lampu darurat yang temaram. Ia berdiri di depan meja pantry tempat ia dulu menemukan kotak nasi merah itu. Tangannya yang kini halus menyentuh permukaan meja yang sama, namun ia tidak lagi merasakan lapar yang menyiksa. Di sebelahnya, Adrian berdiri memperhatikannya dengan lembut. Sinta mengambil sebuah kotak nasi baru yang ia siapkan sendiri, bukan sisa, melainkan makanan penuh cinta untuk suaminya yang masih bekerja lembur. Ia tersenyum, menyadari bahwa di tempat yang sama di mana ia merasa paling rendah, kini ia berdiri sebagai simbol martabat dan kasih sayang. Di sebuah panggung megah dalam acara peringatan tahunan yayasan, Sinta berdiri di bawah sorotan lampu yang terang. Ribuan pasang mata menatapnya dengan penuh hormat. Ia mengenakan seragam cleaning service-nya yang lama, bukan karena ia tidak punya baju lain, tetapi sebagai pengingat akan asal-usulnya. Di tangannya, ia memegang mikrofon, menceritakan kisah tentang pesan salah alamat yang mengubah hidupnya. Adrian berdiri di barisan depan, bertepuk tangan dengan mata yang berkaca-kaca. Sinta ingin dunia tahu bahwa kemiskinan hanyalah keadaan sementara, namun ketulusan adalah mahkota yang abadi. Ia tidak lagi menunduk malu. Ia berdiri tegak sebagai suara bagi mereka yang tak terdengar. Pintu klinik, pusat kesehatan Halimah, akhirnya resmi dibuka. Sinta dan Adrian memotong pita bersama, dikelilingi oleh warga gang sempit yang dulu adalah tetangga Sinta. Sinta melihat seorang ibu muda yang sedang menggendong anak sakit, persis seperti keadaannya dulu. Ia mendekati ibu itu, menggenggam tangannya, dan membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja karena pengobatan di sini sepenuhnya gratis. Di sudut klinik, terdapat sebuah lukisan besar wajah ibunya, Halimah, yang tersenyum teduh. Sinta merasa ibunya hadir di sana, menyaksikan bagaimana penderitaan mereka telah berubah menjadi sumur kebaikan yang tak pernah kering. Pesan yang dulu, salah alamat, itu kini telah sampai di alamat tujuan yang paling mulia, pengabdian kepada sesama. Malam itu, hujan kembali turun membasahi kaca jendela kantor pusat Adrian, mengingatkan Sinta pada hari pertama yang merubah segalanya. Sinta dan Adrian berdiri di atap gedung yang megah, tempat yang dulu terasa begitu jauh bagi seorang gadis yang hanya bisa melihatnya dari bawah halte yang bocor. Mereka berbagi satu payung besar, menatap gemerlap lampu Jakarta yang berkedip seperti bintang-bintang di bumi. Sinta tidak lagi merasa kedinginan atau lapar. Ia merasa utuh dan dicintai. Adrian memeluk bahunya erat, membisikkan betapa bangganya ia memiliki Sinta yang telah membawa kehangatan ke dalam hatinya yang dulu sedingin es korporat. Di bawah rintik hujan, mereka menyadari bahwa setiap tetesan air yang dulu terasa menyakitkan, kini menjadi melodi syukur atas takdir yang indah. Di dalam perpustakaan pribadi mereka yang hangat dan beraroma kayu cendana, Sinta membimbing Fatih kecil yang mulai belajar berjalan menuju bingkai kaca yang terpasang di dinding. Di dalam bingkai itu, tergeletak ponsel butut dengan layar retak yang menjadi saksi bisu keajaiban hidup mereka. Sinta berjongkok, menatap mata bening putranya dan menceritakan dengan suara lembut bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk emas, melainkan dalam bentuk kesalahan yang diberkati Tuhan. Adrian berdiri di ambang pintu, mengamati pemandangan itu dengan senyum damai yang tulus. Ia menyadari bahwa harta terbesarnya bukan lagi deretan angka di rekening bank, melainkan cinta tulus yang terpancar dari mata istrinya saat mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada putra mereka. Sinta kembali mengunjungi gang sempit tempat tinggalnya dulu, namun kali ini ia tidak datang untuk meratap. Ia berdiri di depan bangunan yang dulu merupakan kontrakan kayunya yang lapuk, yang kini telah direnovasi total menjadi balai belajar ceria bagi anak-anak di kawasan tersebut. Sinta membawa tumpukan buku baru dan alat tulis untuk dibagikan kepada generasi muda yang memiliki mata berbinar penuh mimpi, persis seperti dirinya dulu.
Dengan penuh haru, ia menyadari bahwa penderitaannya di masa lalu adalah bahan bakar bagi perubahan besar yang ia ciptakan sekarang. Ia bukan lagi bayangan yang tak terlihat, melainkan cahaya harapan bagi mereka yang masih berjuang di ganggang sempit Jakarta, membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras akan selalu menemukan alamat kesuksesannya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam hujan itu, namun semangat Sinta tidak pernah padam. Di sebuah aula megah, Sinta berdiri di samping Adrian dalam acara perayaan 10 tahun Yayasan Halimah. Ia mengenakan kebaya modern yang anggun namun tetap menyimpan pin kecil berbentuk sapu lidi di kerahnya, sebuah pengingat akan akarnya. Ribuan penerima beasiswa dan bantuan medis bertepuk tangan saat Sinta memberikan pidato tentang bagaimana satu pesan salah alamat bisa menyelamatkan nyawa, baik secara fisik maupun spiritual. Adrian menatapnya dengan bangga, menyadari bahwa keputusannya malam itu adalah investasi terbaik dalam hidupnya. Di malam yang tenang, Sinta dan Adrian duduk di taman atap mereka yang penuh dengan tanaman tropis. Sinta menyandarkan kepalanya di bahu Adrian sambil menatap bintang-bintang yang jarang terlihat di langit Jakarta. Mereka berbicara tentang masa depan Fatih dan rencana untuk memperluas klinik gratis ke kota-kota lain. Sinta mengeluarkan ponsel lamanya yang kini disimpan dalam kotak bludru, bukan lagi untuk menyalakannya, melainkan untuk meresapi betapa rapuhnya batas antara kehancuran dan kebahagiaan. Adrian menggenggam tangannya, meyakinkannya bahwa mereka akan selalu bersama menjaga cahaya itu tetap menyala. Suatu sore, Fatih yang kini sudah bersekolah dasar, pulang dengan membawa seorang teman yang sepatunya rusak parah. Tanpa ragu, Fatih mengajak temannya itu masuk dan meminta Sinta untuk memberikan sepatu baru dari gudang yayasan. Sinta melihat pemandangan itu dari kejauhan dengan air mata haru. Ia melihat dirinya sendiri pada anak itu, dan ia melihat Adrian pada putranya. Pesan ketulusan itu tidak hanya mengubah hidupnya, tapi telah tertanam dalam darah keturunannya. Di bawah langit senja, Sinta memeluk Fatih, menyadari bahwa misi hidupnya telah tercapai. Ia tidak hanya keluar dari kemiskinan, tapi ia telah memutus rantai ketidakpedulian. Sinta menghabiskan sore itu di ruang arsip yayasannya, membuka-buka kembali album foto lama yang mendokumentasikan pembangunan klinik Halimah dari awal hingga berdiri megah. Ia menemukan sebuah foto candi dirinya saat masih menjadi cleaning service, sedang tertidur kelelahan di pojok pantry lantai 25 yang redup. Adrian masuk ke ruangan itu dengan langkah pelan dan memeluknya dari belakang, berbisik lembut bahwa rasa lelah Sinta di masa lalu telah menjadi tempat istirahat dan kesembuhan bagi ribuan orang sekarang melalui yayasan mereka. Sinta tersenyum, menyadari bahwa setiap penderitaan yang ia lalui memiliki maksud yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Fatih tumbuh menjadi anak yang sangat peka, dan hari ini Sinta membawanya ke pusat distribusi bantuan untuk melihat langsung realita kehidupan di luar istana mereka. Sinta berlutut di depan Fatih di lobi utama yayasan, membenahi kerah baju anaknya dengan penuh kasih, dan berpesan agar ia tidak pernah sombong karena roda kehidupan bisa berputar kapan saja atas kehendak Tuhan. Ia kemudian menunjukkan sebuah kotak kaca di sudut lobi yang berisi sepatu kanvas lamanya yang sudah jebol, menceritakan bahwa dari langkah kaki yang perih itulah yayasan ini bermula. Adrian berdiri di samping mereka, merasa bangga melihat istrinya yang tetap rendah hati meski kini menyandang status sosial yang tinggi. Di atap gedung pencakar langit yang kini menjadi bagian dari warisan keluarga mereka, Sinta menatap langit malam Jakarta yang cerah dan tenang. Ia teringat kembali malam badai saat jemarinya gemetar mengirim pesan salah alamat itu. Sebuah kesalahan teknis pada ponsel bututnya yang ternyata adalah jembatan emas menuju takdir yang indah. Adrian datang menghampirinya membawa secangkir teh hangat, menyelimuti bahu Sinta dengan jaketnya, dan mereka berdua berdiri berdampingan menatap gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Mereka menyadari bahwa alamat takdir mereka telah tertulis rapi sejak awal, membuktikan bahwa ketulusan hati akan selalu menemukan jalan pulang ke alamat kebahagiaan yang sesungguhnya. Bertahun-tahun kemudian, Sinta dan Adrian meluncurkan tahap akhir pembangunan Halimah Residence, sebuah pemukiman yang dibangun khusus untuk mengangkat derajat keluarga-keluarga yang selama ini tinggal di bawah garis kemiskinan. Berdiri di antara rangka bangunan yang hampir jadi, Sinta menyentuh permukaan tembok yang kokoh dengan jemarinya yang dulu sering terluka karena deterjen keras. Adrian menatapnya dengan bangga, menyadari bahwa gedung-gedung yang ia bangun sekarang memiliki pondasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar beton,
yakni pondasi cinta dan empati yang diajarkan Sinta. Sinta berbisik pelan, mengucap syukur karena Tuhan telah mengubah satu pesan putus asanya menjadi ribuan kunci rumah bagi orang-orang yang membutuhkan. Di suatu sore yang tenang, saat sedang membereskan sisa barang peninggalan ibunya di gudang penthouse, Sinta menemukan sebuah amplop tua yang terselip di dalam lipatan kain sarung favorit ibunya. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu dan menemukan pesan singkat yang ditulis ibu dengan tangan yang gemetar. Sinta, jangan pernah takut pada gelap, karena bintang hanya bisa terlihat saat malam tiba. Sinta menangis haru, menyadari bahwa ibunya seolah sudah tahu bahwa penderitaan mereka adalah persiapan untuk cahaya yang lebih terang. Adrian yang masuk ke gudang segera memeluk Sinta, dan mereka berjanji akan membingkai surat itu di samping ponsel butut mereka sebagai pengingat akan kekuatan harapan. Perjalanan takdir mereka berakhir dengan kunjungan kembali ke halte bus Sudirman, tempat Sinta pernah merasa dunianya akan berakhir. Sinta berdiri di sana, menatap ke arah aspal yang dulu ia tangisi. Kini ia berdiri tegak bersama Adrian dan Fatih di bawah sinar matahari yang hangat. Ia melihat seorang petugas kebersihan lain sedang bekerja di dekat sana, dan Sinta segera menghampirinya untuk memberikan bantuan yang nyata. Sinta menyadari bahwa salah alamat hanyalah cara Tuhan untuk mengirimkan kebahagiaan ke alamat yang paling membutuhkan, dan kini alamat itu adalah hatinya yang telah utuh. Hidup memang penuh kejutan, namun bagi Sinta, ketulusan adalah navigasi terbaik menuju kebahagiaan sejati. Malam itu, sebelum renovasi besar-besaran dimulai di Gedung Sudirman, Sinta mengajak Adrian kembali ke lantai 25. Mereka melangkah masuk ke pantry yang kini sepi, tempat di mana Sinta pernah merasa dunianya runtuh karena mencuri sepotong ayam. Sinta menyentuh permukaan meja granit itu, merasakan dingin yang sama, namun kali ini hatinya hangat. Adrian memeluknya dari belakang, membisikkan bahwa di ruang sempit inilah ia pertama kali melihat cahaya yang menyelamatkan hidupnya. Sinta tersenyum lebar, menyadari bahwa tempat yang dulu menjadi saksi kehinaannya kini menjadi monumen kemenangan cintanya. Beberapa waktu kemudian, Sinta berdiri di podium sebuah konferensi internasional yang membahas hak-hak pekerja. Di depan ribuan pasang mata pemimpin dunia, Sinta menceritakan kisahnya dengan kepala tegak. Ia tidak lagi berbicara sebagai korban, melainkan sebagai pejuang kemanusiaan yang telah berhasil mengangkat martabat ribuan pekerja kebersihan melalui yayasannya. Adrian dan Fatih duduk di barisan terdepan, memberikan dukungan penuh melalui tatapan bangga mereka. Suara Sinta bergema di seluruh aula, menegaskan bahwa ketulusan adalah kekuatan yang paling dahsyat untuk meruntuhkan tembok ketidakadilan. Di sore hari yang tenang, Sinta menghabiskan waktunya di taman belakang rumahnya, menanam melati putih yang aromanya selalu mengingatkannya pada doa-doa ibunya. Ia berlutut di atas tanah yang subur, tangannya menyentuh kelopak bunga yang lembut dengan penuh kasih. Matahari terbenam memberikan semburat warna jingga yang indah di langit, menciptakan suasana yang damai. Sinta menghela napas panjang, merasa benar-benar utuh. Ia telah berdamai dengan masa lalunya yang kelam dan kini siap menyongsong masa depan yang cerah. Menyadari bahwa setiap langkah perihnya dahulu adalah benih bagi kebahagiaan yang ia tuai sekarang. Sinta berdiri di depan gerbang SMA lamanya, tempat yang dulu terpaksa ia tinggalkan karena tak sanggup membayar uang sekolah. Kini, ia kembali bersama Adrian bukan sebagai peminta-minta, melainkan sebagai pendiri beasiswa bagi anak-anak berprestasi namun kurang mampu. Ia menyentuh tembok sekolah yang kini dicat baru, mengenang air mata saat ia harus melepas seragam putih abu-abunya demi mencari kerja sebagai pembersih. Adrian merangkulnya, meyakinkannya bahwa setiap pengorbanannya telah berubah menjadi jembatan bagi ribuan mimpi anak-anak lain. Sinta tersenyum, menyadari bahwa sekolah ini kini tidak lagi menjadi tempat penuh kepahitan, melainkan taman harapan baru. Di malam hari, Sinta sering duduk sendirian di depan pajangan kaca di lobi gedung, menatap ponsel bututnya yang dipajang di sana. Baginya, retakan di layar itu adalah peta jalan takdir yang paling indah. Ia tidak pernah ingin ponsel itu diperbaiki, karena setiap goresannya adalah pengingat bahwa keajaiban Tuhan seringkali datang melalui hal-hal yang rusak dan tak sempurna. Adrian datang menghampirinya, mencium tangannya yang kini mengenakan cincin berlian, dan mereka berdua terdiam sejenak menghormati benda kecil yang telah menjahit dua takdir yang berbeda menjadi satu.
Keheningan lobi itu terasa sakral, menjadi saksi bisu betapa jauh mereka telah melangkah. Kisah Sinta dan Adrian menjadi legenda di kota Jakarta yang keras. Sebuah pengingat bahwa kemanusiaan masih ada di balik dinding-dinding beton yang dingin. Sinta menyadari bahwa hidupnya bukan lagi tentang bertahan hidup dari hari ke hari, melainkan tentang meninggalkan warisan kasih sayang yang abadi bagi banyak orang. Di bawah naungan bintang-bintang yang berkilauan di atas langit Jakarta, ia menutup hari dengan doa syukur yang mendalam. Ia menyadari bahwa pesan yang salah alamat itu sebenarnya telah dikirimkan oleh Tuhan tepat ke alamat kebahagiaan yang sesungguhnya, membuktikan bahwa ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Sinta melangkah perlahan memasuki pelataran masjid kecil yang menjadi saksi bisu janji sucinya dengan Adrian. Suasananya masih sama, tenang dan bersahaja, sangat kontras dengan kemewahan hidup yang ia jalani sekarang. Ia duduk bersimpuh di atas karpet yang sama, tempat ia dulu menunduk malu dengan baju putih pinjaman saat prosesi akad nikah yang terburu-buru. Di sampingnya, Adrian menggenggam tangannya erat, menyadari bahwa di tempat sederhana inilah pondasi keluarga mereka yang kuat dibangun di atas kejujuran dan keputusasaan. Sinta memejamkan mata, membiarkan kenangan hari itu mengalir kembali ke benaknya, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari megahnya perayaan, melainkan dari keberkahan niat yang tulus untuk saling menjaga. Di lantai 25 yang kini telah direnovasi total, Adrian mengajak Sinta untuk meresmikan sebuah ruangan baru yang disebut Halimah Hes Sanctuary. Ruangan itu didesain sebagai area relaksasi yang sangat nyaman bagi seluruh staf pendukung gedung, lengkap dengan kursi pijat, pantry yang penuh makanan gratis, dan perpustakaan kecil. Sinta menyentuh plakat nama ibunya yang terbuat dari kuningan di pintu masuk dengan ujung jari yang gemetar karena haru. Ia teringat betapa dulu ia hanya punya pojokan pantry yang kotor untuk sekadar menyandarkan punggungnya yang lelah sambil menahan lapar. Adrian berdiri di sampingnya dengan bangga, melihat bagaimana cinta mereka telah bertransformasi menjadi keadilan dan kenyamanan bagi mereka yang selama ini dianggap bayangan di balik megahnya dunia korporat. Sebagai penutup dari perjalanan panjang yang penuh liku, Sinta berdiri di lobi utama gedung Sudirman tepat di depan kotak kaca yang memajang ponsel bututnya. Ia melihat pantulan dirinya di permukaan kaca yang mengkilap. Ia bukan lagi gadis yang gemetar ketakutan karena salah kirim pesan, melainkan wanita yang telah menemukan tujuannya. Ia menyadari bahwa setiap retakan di layar ponsel itu adalah simbol dari luka yang telah sembuh dan pintu gerbang yang telah terbuka menuju kebahagiaan. Adrian datang menghampiri, menyampirkan tangannya ke bahu Sinta, dan bersama-sama mereka menatap keluar pintu kaca menuju jalanan Jakarta yang masih sibuk. Sinta tersenyum tipis, menyadari bahwa sebuah kesalahan teknis pada benda mati telah menuntunnya ke alamat takdir yang paling hidup dan abadi. Sinta kembali ke aula Halimah Hes Sanctuary pada hari peresmian penuh. Ia memilih untuk mengenakan seragam biru mudanya yang lama, lengkap dengan name tag Sinta dan sepatu kanvas hitam yang penuh lubang itu. Ia berdiri di hadapan ratusan pekerja kebersihan yang terdiam. Saya berdiri di sini bukan sebagai nyonya pemilik gedung, tapi sebagai kawan yang pernah merasakan dinginnya lantai ini, ucapnya dengan suara bergetar namun kuat. Adrian berdiri di samping panggung, menatap istrinya dengan bangga. Sinta menunjukkan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh seragamnya, melainkan oleh ketulusan yang ia bawa dalam setiap langkahnya. Di penghujung malam, Sinta dan Adrian duduk di perpustakaan pribadi mereka yang sunyi. Adrian mengeluarkan ponsel butut dengan layar retak 1000 bayangan itu dari kotak kacanya sejenak. Ia meletakkan ponsel itu di antara tangan mereka yang saling bertaut. Retakan ini adalah jalan masuk bagi cahaya Tuhan, bisik Adrian. Sinta mengangguk, menyadari bahwa penderitaan yang ia lalui di masa lalu hanyalah persiapan untuk menanggung kebahagiaan yang begitu besar ini. Mereka berjanji bahwa kekayaan yang mereka miliki tidak akan pernah membutakan mata hati mereka terhadap orang-orang yang tidak terlihat di luar sana. Akhirnya, Sinta dan Adrian membawa Fatih kembali ke halte bus di Sudirman yang dulu bocor. Halte itu kini telah diperbaiki atas dana yayasan mereka, menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang. Sinta berdiri di sana, menatap rintik hujan yang mulai turun lagi. Ia tidak lagi merasa perih atau takut. Ia memegang tangan kecil Fatih, mengajarkan putranya untuk selalu melihat ke bawah dengan rasa syukur.
Dari sinilah semua keajaiban bermula. Nak, bisiknya. Adrian memayungi mereka, menutup kisah perjuangan dari sisa Catering menjadi alamat cinta yang abadi, membuktikan bahwa takdir tidak pernah salah mengirimkan pesan.